Jadi ya, kita mengulaslah sedikit mengenai BIM. Saya kira juga mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mempelajari BIM, ada yang sudah pernah mengerjakan BIM gitu ya. Nah, cuman kita di sini mengulang lagi lah ya, apa itu BIM gitu kan ya. Nah, BIM itu apa ya sebenarnya? Apakah itu sebuah desain tool, ya kan? Apakah itu sebuah database? Apakah itu sebuah management tool? Nah, ini banyak pendapat yang berbeda-beda ya. Ada juga yang mengatakan bahwa BIM itu adalah sebuah inovasi, ya kan? Tapi ada pendapat lain, expert lain yang mengatakan bahwa BIM bukan inovasi, BIM adalah sebuah sistem aja gitu loh. Dan sudah lama gitu ya, sudah dari tahun 90-an gitu kan ya. Nah, jadi memang BIM itu sudah dikenal lah ya, sudah dikenal itu udah lama ya, sebelum tahun 2000. Namun kemudian seiring dengan semakin terintegrasinya peranan dari perkembangan komputer ya, digitalisasi saat ini ke dalam industri konstruksi, maka BIM itu semakin berperan penting ya di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya. Nah, BIM itu adalah sebenarnya merupakan sebuah ya bisa diartikan sebagai sebuah digital representation ya, representasi digital dari sebuah bentuk atau karakteristik fisik maupun fungsional dari sebuah proyek yang akan kita bangun. Ya. Kalau dalam konteksnya, BIM itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang mengkolaborasikan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sini kan pemangkunya itu ada employer, ya kan, ada kontraktor, ada konsultan perencananya, ada konsultan MK-nya. Nah, ini secara konteks ya, BIM itu adalah sebenarnya sebuah sistem yang mengkolaborate, ya kan, para pemangku kepentingan ini. BIM juga bisa diartikan sebagai sebuah cara untuk bekerja gitu ya sekarang ini akan banyak gitu. Oh BIM gitu kan ya, harus pakai BIM gitu kan. Nah kalau menurut UK National Building Specification ya, BIM itu adalah information modeling dan information management. Jadi ada dua aspek, yaitu yang pertama modeling, pemodelannya, dan manajemennya, ya kan, pengelolaannya. In a team environment, dalam sebuah lingkungan tim proyek, ya kan. Sehingga apa? Sehingga anggota-anggota proyek itu memiliki sepaham ya terkait dengan progresnya sampai mana, desainnya itu seperti apa gitu kan, standar yang dibutuhkan itu apa gitu kan. Nah di sini BIM creates value ya kan, dengan mengkombinasikan efforts dari banyak orang stakeholder tadi ya, proses dan teknologi. Nah, ini saya ambil dari bimcorner.com ya. BIM itu ya meliputi apa aja, ya kan? Yang pertama itu ada informationnya, ya kan? Jelas karena kita ya sekarang ini namanya zaman modern ya, informasi itu menjadi faktor kunci ya dalam kalau kita mau berperang itu sekarang justru informasi itu yang menjadi faktor pentingnya ya. Sama lah kalau kita juga ini kan kita ke proyek ya berperang untuk melaksanakan pekerjaan supaya selesai tepat dengan waktunya, sesuai dengan mutunya. Nah, ini kita butuh informasi ya kan. Nah, bagaimana mengelola informasi kemudian memodelkan informasi sehingga memudahkan pekerjaan kita di lapangan. Nah, inilah fungsi dari BIM ya kan. Kemudian membuat ya menciptakan 3D model ya kan. Kalau kita bandingkan antara kita 2D ya, gambar-gambar teknik ya kan, kita gambar teknik, membuat gambar 2D. Kemudian bandingkan kalau misalnya kita membaca ya, melihat proyek dengan gambar 3D-nya ya, 3 dimensinya. Jelas kita akan lebih mudah memahami, bentukannya seperti ini sebenarnya. Nanti hasil akhirnya seperti ini gitu kan ya. Ini nanti pasangnya kemana? Ini caranya begini nih, antara elemen satu dan elemen lainnya dipasang gitu kan ya, atau diinstal di lapangan. Nah inilah kenapa kok 3D model itu menjadi sangat apa ya namanya, sangat helpful ya kan, sangat membantu dalam hal pelaksanaan pekerjaan di lapangan dibandingkan gambar-gambar dengan 2D gitu kan ya.
Kemudian BIM juga merupakan sebuah teknologi ya kan yang digunakan terutama di bidang SCE ya, Architecture and Construction Engineering ya kan. Kemudian BIM itu adalah sebuah proses ya, proses yang dimulai dari identifikasi apa persyaratan atau desire dari si employer-nya ya, investornya di sini ya. Kemudian dituangkan dalam bentuk rancangan, desain ya kan. Kemudian dituangkan lagi dalam bentuk metode tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan di lapangan hingga nantinya pada saat akhirnya itu BIM juga bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai tool untuk mengelola aset ya, facility management ya. Sehingga BIM itu sebenarnya sebuah proses yang dari awal initiation sampai kemudian closure sampai berakhirnya proyek itu, masa akhir dari aset itu gitu ya. Jadi tidak berhenti sampai akhir proyek kontrak ya, tapi sampai proyek itu, sampai aset itu sendiri ya, bangunan itu sendiri selesai ya. Jadi lifetime dari aset itu gitu ya. Karena BIM itu kan bisa dimanfaatkan sampai seterusnya gitu ya. Nah, kemudian BIM itu adalah sebuah common data environment ya kan. Jadi sebuah tempat untuk menyimpan ya, menyimpan kemudian ya untuk apa ya namanya, melindungi lah ya, melindungi informasi-informasi yang tersedia, kemudian juga untuk mendistribusikan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan gitu kan ya. Dan BIM itu sendiri ya juga bisa dilihat sebagai dokumen karena nanti kan BIM itu akan meskipun ya kita digital ya, tapi kan itu kita perlu kadang itu membuat memproduce dokumennya gitu kan ya, baik itu dalam bentuk file maupun dalam bentuk hard copy gitu kan ya. Nah inilah BIM itu kemudian dapat memproduce dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ya. Nah jadi ini adalah berbagai macam aspek dari BIM itu sendiri. Nah, sekarang mengapa kok kita perlu mempelajari BIM saat ini gitu kan ya? Kalau kita lihat dari kronologinya, dulu awal-awal sekali ya, sebelum tahun ya 80-an mungkin kali ya, kita itu masih sangat mengandalkan pada keterampilan tangan ya, hand sketch ya kan, di mana ya kita gambar arsitek itu, para arsitek itu maupun engineer-nya itu ya menggambar ya kan dengan tangan, dengan melalui pakai kertas karbit gitu kan ya. Dan umumnya dengan gambar di kertas ini ya paper base ya, ini ya sifatnya umumnya ya juga 2 dimensi gitu kan ya. Meskipun ada lah yang gambar 3 dimensi. Nah, karena sifatnya yang paper based documentation, paper based communication ya kan, ini cukup memakan waktu untuk membuatnya. Kemudian cukup mahal ya, makanya dulu juga keterampilan tangan itu kan sangat dinilai ya mahal ya, karena kalau satu salah ya sedikit berubah ya harus mengulang dari awal lagi gitu kan ya, makanya itu disebut costly gitu ya untuk ininya, susah gitu loh untuk memperbaiki kesalahan kalau sudah ada yang salah gitu ya di awal. Nah ini kemudian ya jadinya sangat memakan waktu lah ya intinya ya untuk menyelesaikan sebuah gambar proyek. Nah kemudian kita berkembang ada mengenal CAD drawing ya, Computer Aided Design Drawing gitu kan ya. Nah ini merupakan perkembangan yang cukup signifikan gitu kan ya, dalam hal ya kita sekarang sudah memanfaatkan teknologi komputer waktu itu kan. Nah komputer ini sangat membantu lah, lebih mempercepat pekerjaan, mempermudah kalau misalnya ada kesalahan bisa dihapus, kemudian diperbaiki tanpa harus mengulang semuanya gitu ya dari awal. Kemudian kalau misalnya ada yang mau di similar elemen ya bisa di copy paste gitu kan ya, langsung cepat gitu kan tanpa perlu membuat dari awal lagi hand sketch-nya. Jadi ya dengan CAD drawing ini menjadi sangat mudah gitu ya dalam hal time dan cost-nya juga tentu akan lebih murah. Namun di sisi lain ini masih saja kurang kolaborasi ya, karena ya yang bisa memanfaatkan CAD drawing ini hanya satu gitu kan, yang satu pihak, entah itu konsultan perencananya, si arsiteknya ya kan, atau
Kalau sudah jadi, sudah diberikan filenya ke kontraktor, ya kontraktornya doang gitu ya. Sehingga kurang kolaborasinya ya antara para pemangku kepentingan di satu proyek gitu kan ya. Dan masih terlalu banyak fragmentation ya. Tidak leluasa bagi pihak-pihak untuk terlibat dan kemudian saling apa namanya, gambar antara gambar satu dengan gambar lain juga tidak terintegrate ya, karena terfragment ya, terpisah-pisah. Oh, gambar struktural, gambar arsitektural, gambar MEP itu beda-beda gitu kan ya. Nah, kemudian ada 3D model ya. Nah, 3D model ini juga lebih berkembang lagi ya, lebih baik lagi. Dia sudah berusaha mengintegrate, sudah dalam memberikan bentuk dalam bentuk 3D ya kan, CAD drawingnya dalam bentuk 3D, tapi masih terfragmentasi. Kemudian sekarang kita mengenal yang kita mendorong lah mengenal yang BIM gitu kan ya, dimana ya ini BIM ini sudah mengintegrate, sudah memberikan ruang untuk kolaborasi bagi para pihak ya kan. Jadi satu sistem BIM, kemudian nanti ya konsultan perencana membuat desainnya ya kan, biasa kan ada konsultan BIM-nya gitu kan ya, dia membuat modelnya. Nah, nanti bisa tuh langsung dari employer, dari kontraktor memberikan masukan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti gambarnya juga sudah terintegrate ya, bentuknya juga sudah terintegrate titiknya. Oh, ini sudah kelihatan nih elemen struktur, kalau dipasang dengan MEP-nya, dipasang dengan arsiteknya seperti apa gitu kan ya. Jadi bentuk akhir dari sebuah bangunan itu sudah kelihatan sebenarnya. Nah, pentingnya BIM ya terkait dengan pengelolaan, kalau kita bicara mengenai construction management di sini, ini adalah terkait dengan cost ya kan. Di sini ada gambar ya yang saya ambil dari CRT ya, di mana gambar ini, grafik ini menunjukkan pengaruh dari perubahan terhadap apa namanya, terhadap perubahan lah ya, perubahan apapun ya terhadap biaya dalam hal dilihat per tahap, keseluruhan tahap konstruksi dari tahap rancangan desain, kemudian gambar, kemudian construction ya kan, kemudian operation ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih bagaimana gambar yang garis yang biru ya, yang pertama itu adalah kalau kita melakukan perubahan atau gambar pada desain itu di awal ya kan, ini mempengaruhi cost-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini semakin lama semakin menurun ya kan. Kalau kita melihat membuat perubahan itu pada saat construction ya, pada saat operation, itu justru cost-nya itu akan semakin naik ya, seperti di gambar kedua ya kan. Nah, kemudian garis ketiga yang hitam ini adalah bagaimana workflow ya, arus kerja ya, arus kerja dari teknik penggambaran yang dia umumnya ya, di mana ya kita ada melakukan banyak workload-nya itu ada di area perancangan dan rencana, terutama di construction. Pada saat tahap konstruksi ini, oh ini ada revisi lah, ini ada apalah, nah ini semakin banyak ya gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai kita menerapkan BIM workflow ya, harus kerjanya BIM, dia itu sudah digeser lebih dahulu. Jadi semua gambar itu sudah harus matang terlebih dahulu pada tahap design and detailing gitu ya. Sehingga pada tahap konstruksi ini hanya butuh kolaborasi aja ya untuk merevisi sedikit-sedikit ya. Nah, ini workflow-nya, perbedaan antara workflow antara yang drafting ini, maksudnya yang yang CAD gitu ya, yang CAD drawing gitu. Kalau yang nomor 4 ini, yang hijau ini yang workflow untuk BIM gitu ya. Nah, bagaimana kaitan BIM dengan knowledge management gitu ya? Ya, kita tahu lah ya yang namanya knowledge management ya, manajemen pengetahuan itu sebenarnya adalah sebuah ya kumpulan metode terkait
dengan menyimpan, membuat, menggunakan, mengelola knowledge ya. Knowledge di sini semua informasi kan. Informasi itu adalah knowledge juga kan, pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah organisasi gitu ya. Nah, proses BIP ini dapat kemudian menciptakan ya data-data yang penting ya, informasi yang penting yang dapat digunakan oleh para pihak. Dan data-data ini sebenarnya kumpulan data ini ya, significant volume ini ya bisa digunakan untuk next project, next collaboration ya, tidak hanya untuk satu proyek, sehingga ini akan sangat memudahkan bagi para pihak ya ketika mereka akan melakukan next project, next BIM project gitu ya, yang similar mungkin ya, ataupun yang meskipun berbeda mereka masih memiliki hal-hal yang bisa mereka ya tadi lah, karena kita sistemnya ini digital ya kan, sangat memudahkan untuk dalam hal copy paste misalnya ya. Pasti ada bagian yang kita copy paste gitu ketika kita mau memodelkan sebuah bangunan dengan BIM gitu kan ya. Nah ini juga terkait dengan kita bisa memanfaatkan template ya, template dari BIM itu ya kan. BIM itu kan ada banyak macam D-nya ya. Misalnya scheduling template-nya kita bisa manfaatkan untuk proyek lainnya, leveling manpower-nya bisa kita manfaatkan ya kan, template PQ-nya bisa kita manfaatkan ya, template sumber dayanya bisa kita manfaatkan. Jadi ini sangat mempermudah ya. Tinggal nantinya BIM konsultan itu ya menyesuaikan sesuai dengan kondisi ya kan, sumber daya yang ada ya, atau yang dibutuhkan untuk pekerjaan proyek tersebut gitu ya. Nah, di sini nih BIM itu sendiri ya nantinya akan menjadi sebuah knowledge resource ya kan, yang terkait dengan aset-aset IEC yang dikerjakan oleh organisasi itu ya. Di sini ya artinya BIM konsultannya itu ya. Nanti information ini ya yang di meskipun ya pasti ada dikelola oleh konsultan BIM, nantinya bisa diakses oleh siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan itu, either itu employer, either itu kontraktornya atau konsultannya atau subkontraktor lainnya gitu ya. Nah ini mereka bisa memanfaatkannya, mengaksesnya kapan saja ya, di mana saja gitu ya. Jadi ya sangat memudahkan, tidak harus menunggu kiriman email mungkin atau kiriman gambar gitu kan ya. Tapi ya bisa kapan aja kalau mereka membutuhkan untuk mengecek progres pekerjaan misalnya di lapangan ya kan, atau mengecek benar nggak elemen strukturalnya atau perlu ada diperbaiki gitu kan ya, atau mengecek bagaimana sudah selesai belum desain untuk yang next sequence-nya atau yang lainnya gitu ya. Nah ini gampang ya untuk bagi para pihak untuk men-track project-nya gitu ya. Nah, termasuk tentu di sini artinya ya mereka bisa mengkomunikasikan kan, karena bisa mereka akses, siapa saja bisa akses ya. Nanti kalau misalnya employer butuh pertanyaan ya dia tinggal komunikasikan ke konsultan MK-nya atau konsultan perencananya ya, atau ke kontraktornya. Demikian pula kalau kontraktor punya pertanyaan, ini gimana ya cara melakukannya di lapangan, kok masih belum jelas gitu ya cara untuk ininya, nanti bisa dijelaskan gitu kan, yang diperjelas oleh pihak terkait ya. Nah, jadi memang dengan BIM ini kita meningkatkan lah kolaborasi project team ya kan, baik itu owner ya atau employernya, suppliernya, kontraktornya, engineer-nya, arsiteknya ya, maupun trades yang lain gitu ya. Nah, tapi di sini tentu ada challenges challenges ya, beberapa tantangan ya, terutama terkait dengan hal collaboration project team ini ya kan. Yang pertama itu BIM itu mungkin ya kita perlu memahami bahwa masing-masing pihak itu masih memiliki tentu kepentingannya sendiri-sendiri kan, ya own interest gitu loh. Nah ini bagaimana kemudian BIM konsultan itu dapat menyerap, kemudian dapat apa ya namanya ya, membalancekan lah ya interest yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak ini, supaya kemudian building activities, building modeling ini bisa
dibuat ya oleh konsultan BIM di lapangan gitu kan ya. Kemudian terkadang itu BIM ini kan juga beda-beda ya penerapan pada masing-masing konsultan BIM ataupun pada masing-masing perusahaan itu tingkat penerapannya beda-beda gitu kan ya. Nah ini bagaimana interoperability ya, kesiapan masing-masing organisasi untuk mengoperate BIM-nya ya, sistem BIM-nya itu within the organization itu masih beda-beda ya. Dan itu juga tentu untuk menerapkan BIM ini membutuhkan cost yang tidak sedikit ya. Jadi untuk menerapkan BIM, beralih dari yang traditional way ke BIM, ini kan kita butuh menyiapkan infrastrukturnya ya kan, butuh menyiapkan sumber daya, butuh meng-hire orang yang mungkin memang sudah berpengalaman di bidang BIM atau mempelajari BIM ya kan. Nah ini membutuhkan cost ya, extra cost yang tidak murah juga. Jadi modal atau kapital awalnya itu cukup besar yang harus disediakan oleh si perusahaan ya atau organisasi tersebut gitu kan ya. Ya solusinya gimana? Ya mungkin ya kita dengan cara ya tadi meng-hire orang-orang yang memang apa namanya punya lah pengalaman di bidang BIM. Kita bisa saja tuh meng-hire orang-orang yang kalau kita kan mau membuat sebuah apa penerapan baru ya, misalnya di perusahaan atau organisasi kita ya kan, kita mau buat sebuah divisi BIM khusus gitu. Nah ini kan butuh meng-hire orang-orang yang sudah punya pengalaman. Bisa saja dari orang-orang yang sebelumnya itu memang ahli lah ya dalam hal digital computing ataupun digital modeling gitu kan ya. Tapi kan juga butuh mereka yang memang sudah ahli gitu kan ya. Dan mereka yang sudah ahli atau mereka yang memang mempelajari BIM ini ya umumnya pasti punya apa namanya nilai tawar yang lebih tinggi, artinya ya gajinya mereka lebih besar gitu kan ya dibandingkan hanya drafter biasa gitu kan ya. Nah, tapi ya di sini kita tentu butuh mereka gitu kan ya. Kemudian solusi lain ya misalnya kita menggunakan satu apa namanya kita punya satu proyek gitu kan ya. Nah, kita butuh employer itu harus membuat kebijakan misalnya dengan menggunakan vendor yang sama misalkan ya untuk vendor software ya yang sama nih untuk apa? Untuk memudahkan koordinasi antara satu sistem dengan sistem lainnya. Kan BIM ini juga berbicara banyak apa? Banyak vendor yang terlibat di dalamnya gitu ya. Softwarenya ini ya perlu diintegrate juga gitu ya. Kemudian juga kita harus, sebenarnya sih kalau di luar mungkin sudah ada itu standar-standar terkait dengan BIM ya. Cuman di Indonesia saya belum tahu ya. Mungkin perlu ada kajian khusus nih. Bagaimana kalau di Indonesia ini apakah sudah ada standar-standar yang berlaku secara nasional ya terkait dengan penerapan dari BIM gitu kan ya. Nah, kemudian kita ini saya juga ambil dari Jernigan ya tahun 2008. Ini dia memberikan matriks ya, BIM matriks. Dia jadi mengelompokkan BIM menjadi 4 kelompok ya. Ada little open BIM, little closed BIM, big open BIM dan big closed BIM ya. Nah, ini matriksnya. Yang paling rendah adalah little closed BIM ya. Jadi ini hanya ya benar-benar penerapannya sangat sedikit lah dengan memanfaatkan BIM, teknologi BIM. Dan yang paling tinggi itu tentu levelnya adalah big open BIM ya. Kalau big open BIM ini tentu sudah mengintegrate ya, fully integrate lah digital modeling ini ya, building modeling ini dengan berbagai macam disiplin ya, tidak hanya arsitektur, tidak hanya struktur, MEP ya, tapi juga mengintegrate dengan semua disiplin termasuk mungkin terkait dengan tadi apa namanya resourcing ya, berapa sih harga material, berapa harga pekerja ya, gaji pekerja, kemudian berapa apa namanya dari satu proyek ini kemudian mengeluarkan karbon itu berapa ya jejak karbonnya. Ini kan kaitannya dengan isu lingkungan nantinya ya.
Bagaimana nanti kalau sudah dioperate ini dia akan aset ini kemudian memberikan dampak kepada lingkungan itu seberapa besar. Nah, ini sudah big open BIM ya. Jadi sudah fully integrated dan fully functioning ya di sini. Nah, ini juga sebenarnya kaitannya dengan level of maturity dari BIM ya. Nanti kita bicarakan. Belum. Nah, ini BIM actors ya. Ini saya membandingkan aja ya antara traditional dan design and build ya. Sebenarnya yang mana yang lebih mudah untuk mengimplementasikan BIM? Ya. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kalau misalnya dengan procurement system yang tradisional ya, dengan yang design and build, itu mana nih yang lebih mudah untuk mengintegrate atau menerapkan BIM ya? Ada yang mau jawab? Michael deh, Michael. Halo Michael. Michael nggak ada ya? Kalau Bernard? Ya, Pak. Antara tradisional ya, sistem bentuk tradisional dengan yang design and build, kira-kira mana nih yang lebih gampang untuk menerapkan BIM? Yang design and build, Pak. Kenapa? Karena kalau design and build dia perencanaannya sudah matang dari awal menurut saya. Oke. Dan? Jadi dia lebih apa ya Pak ya? Mungkin lebih siap untuk menggunakan konsep BIM. Oke, benar ya. Dari karakteristiknya memang sebenarnya lebih gampang untuk menerapkan di BIM ini diterapkan di tipe-tipe proyek atau tipe kontrak yang design and build gitu ya. Mengapa? Seperti yang tadi lah si Bernard katakan ya, karakteristik dari design and build itu adalah perencanaannya kan sebenarnya di satu pihak ya, single point responsibility kepada kontraktor ya kan, konsesinya juga kepada kontraktor. Nah, sebenarnya semakin sedikit ya, ini kan bentuknya ya, bentuk apa nih namanya? Diagram lah ya, diagram pihak-pihak yang terlibat gitu kan ya. Kalau tradisional itu kan membedakan antara rancangan dengan konstruksi ya, tahap konstruksinya. Yang perencana ini akan merancangnya di sini, kontraktor ya khusus untuk konstruksi. Tapi kalau desain build kan kontraktor ini mengemban juga tanggung jawab untuk mendesain ya, merancang. Nah, kalau misalnya dia di satu sisi ini, tentu akan mempermudah ya, semakin sederhana koordinasinya. Jadi ya kontraktor ini, makanya sekarang ini kalau kontraktor besar itu kan punya divisi kalau dia desain and build ya pasti dia punya divisi perancangannya sendiri gitu kan ya. Dan mungkin di sini perancangannya ya dia akan memiliki tim khusus untuk yang BIM gitu kan ya. Dia akan lebih mudah gitu loh. Perancangannya lebih dulu selesai ya, lebih matang. Kemudian juga koordinasinya bakal lebih mudah karena fewer actors yang terlibat di dalamnya gitu ya, dalam satu organisasi ya kan. Nah, ini akan sangat memudahkan lah dalam hal penerapan BIM. Bisa nggak sih Pak BIM itu diterapkan di bentuk-bentuk yang tradisional? Bisa-bisa aja gitu ya. Tapi di sini tentu butuh lebih siap lagi teknologi BIM-nya yang diterapkan. Jadi dia harus bisa teknologinya itu untuk men-share atau mengkolaborate owner, kontraktor, dan arsitek ya, maupun konsultan MK-nya gitu kan. Sehingga lebih banyak nih harus memberikan akses ya kan kepada banyak pihak yang banyak organisasi-organisasi kecil yang terpisah-pisah gitu kan, dibandingkan kalau misalnya dia dengan desain build gitu ya. Nah, BIM dimension ya, BIM dimension itu ya kita tahu BIM itu ada sebelum BIM itu kita tahu ada dimensi 2D ya kan, yaitu hanya bentuknya geometrikal aja ya kan, bentuknya 2D panjang kali lebar aja gitu ya.
Dan ini adalah karakteristik umum dari traditional CAD ya, software ya, CAD software. Ini memimik ya, menyerupai lah hand sketch ya, dan drafting tadi ya. Tapi tentu dengan lebih memudahkan dalam hal kalau ada revisi bisa mudah dihapus, di revise ya, direvisi, kemudian bisa mudah copy paste gitu ya. Jadi lebih mempercepat dan mempermurah pelaksanaan pekerjaan dibandingkan hand drawing. Kemudian ada 3D modeling ya kan. Nah, 3D modeling ini ya sudah bentuknya 3D ya. Ada bentuk volumenya ya kan, bentuk modulnya gitu ya. Ini juga memudahkan dalam hal kita memahami ya, understand the project itself gitu ya. Struktur proyeknya itu seperti apa, bentuk akhirnya seperti apa gitu kan ya. Kemudian kita ada 4D ya, 4D. BIM 4D itu maksudnya apa? 3D yang bentuk gambarnya 3D tapi sudah ditambahkan dengan scheduling. Ya, jadi seperti di gambar ini ya. Ini udah ada 3D-nya nih, kelihatan nih bentuknya seperti ini ya untuk pekerjaan mungkin nih apa nih? Lantai 1 mungkin ya. Atau apalah. Nah, di sini tapi sudah kita kelihatan ini hari pertama ini mengerjakan ini gitu kan ya. Platnya. Kemudian hari kedua itu sudah ada kolom vertikalnya gitu ya. Kemudian ada core wall-nya mungkin ya di sini di hari ketiga gitu ya. Jadi ini sudah kelihatan ada scheduling-nya ya, scheduling activity-nya. 5D, BIM 5D itu sudah ditambah dengan costing ya. Jadi sudah bisa menaksir estimasi biayanya itu berapa gitu ya. Nah, ini 3D-nya ya kan untuk dry walls. Kemudian ada schedule-nya di bawah sini ya kan. Kemudian ada cost-nya juga. Oh, ada jumlahnya nih, butuhnya berapa nih? Oh, elemen nih kolomnya mungkin butuh segini. Oh, wall-nya ini butuh volumenya segini. Dikalikan dengan rate-nya ya, sehingga dapat cost-nya untuk masing-masing item pekerjaan. Ya kan, di sini juga sudah ada nih. Oh, ternyata harinya berapa nih dibutuhkan gitu ya. Dan restart and date-nya ya. End date-nya. Ini adalah BIM 5D. Yang umum masih umum dilakukan di kita ya. Kemudian ada BIM 6D ya. 6D ini sudah 5D ditambah dengan Facility Management Application ya. Di sini ya kita ada ini kalau sudah 6D ini kadang beda-beda nih ya. Yang maksud dengan 6D ini apakah sudah termasuk dengan energy analysis-nya ya? Apakah sudah termasuk dengan apa namanya environmental aspeknya atau hanya sebatas sampai dia termasuk mempertimbangkan facility management application-nya gitu ya. BIM maintenance plan ya kan, technical support dan lain-lainnya. Nah, ini rangkuman tadi ya. Ini tadi 5D, ini 6D ya. Di mana 6D adalah 5D plus integration with maintenance and operations gitu ya. Jadi lebih ke facility, tambah facility management. Kemudian ada 7Ds. 7Ds ini 6D ditambah integration dengan environment and sustainability ya. Misalnya aset energi consumption-nya, jejak karbon yang dihasilkan berapa gitu ya, dan lain-lainnya lah. Apakah water saving-nya itu berapa persen, apakah electricity consumption-nya itu berapa persen, ya kan? Nah, ini bisa dihitung di 7D gitu ya. Kemudian 8D, ini sudah terkait dengan safety, ya, dia sudah memasukkan elemen safety, baik itu dalam hal selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan maupun ketika proyek itu sudah menjadi aset ya, sudah di-operate gitu kan ya. Kemudian 9D, ini sudah ditambahkan lagi dengan asset lean management ya, better integration with resource management ya kan, direct labor, subcontractor, tools management dan lain-lain. 10D itu sudah termasuk security, emergency, and disaster management ya. Nah, ini adalah BIM dimension sampai 10D ya sekarang ini ya, dengan versi Accenture ya. Jadi masing-masing versi itu masing-masing beda ya. Ada yang sekarang ini bilang masih 7D, ada yang sekarang ini sudah bilang 8D. Kalau versi Accenture ini adalah 10D ya, yang terakhir. Nah, ini yang tadi terkait dengan matrix BIM ya. Kita juga ada kenal istilahnya level of maturity ya, kematangan. Nah,
Karena industri konstruksi itu full of kolaboratif ya, sangat banyak membutuhkan kolaborasi antara para pihak yang terlibat di dalamnya, gitu kan ya. Kemudian kita memanfaatkan BIM sebagai alat untuk mengkolaborate kan tadi ya, konsepnya itu mengkolaborate para pihak yang terlibat ya kan. Nah, secara menurut UK National Building Specification, BIM ini dibedakan menjadi level maturity-nya menjadi 4 ya, 4 kelas dari 0 hingga 3 ya. Nah, ini level 0, level 1, 2, 3. Level 0 ini sampai level 1 ini berada untuk yang tadi BIM 2D. Kemudian level 1 itu sudah 3D ya. Level 2 ini sudah termulai itu penerapan 4D ya dan 5D. Nah, level 3 ini yang sudah tadi lah big open BIM ya, sudah fully integrated ya kan, sudah apa ya istilahnya ya, sudah bisa fully integrated dan fully functioning ya. Dia bisa memberikan manfaat lebih ya, tidak hanya sekedar scheduling estimating, tapi juga facility management ya. Tadi apalagi sustainability ya, penilaian terhadap lingkungan, security, safety ya. Sehingga ini level 3 ini adalah level yang tertinggi ya. Menurut klasifikasi yang UK National Building Specification ini. Dan di level 3 inilah semua kolaborasi ya, itu sudah fully collaborated ya antara semua disiplin, semua stakeholder juga gitu ya. Mereka benar-benar memanfaatkan database dari BIM untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan. Apa sih benefit dari BIM ya? Banyak sekali. Yang jelas itu yang pertama itu efisien 3D visualization. Ya kita tahu dengan CAD itu bisa 3D, bisa. Tapi dengan BIM itu lebih jauh better gitu ya, lebih baik lagi 3D visualization-nya. Oh, tidak hanya sekedar ini gitu kan ya, tapi bisa kita melihat pertahapannya, oh struktur kalau digabungkan diintegrate tambah elemen MEP-nya, ditambah elemen arsitekturnya seperti apa, itu bisa fully integrated gitu ya. Kemudian dia juga bisa untuk mengestimate cost tadi ya, cost biaya ini kan yang tadi di 5D ya. Kemudian scheduling ya kan, simulation and analysis ini juga sangat memudahkan ya kan. Analisis tadi berapa biaya yang total yang harus dibutuhkan gitu ya. Simulasi kalau misalnya jadi kalau dengan BIM itu kan kalau yang bagus itu bisa kelihatan tuh simulasi dari awal prosesnya sampai akhir itu seperti apa dan berapa lama ya durasinya. Oh mungkin 1 bulan pertama ini sampai sini harusnya progresnya 1 bulan ke berikutnya sampai sini gitu ya. Ini bisa disimulasikan ya. Kemudian class detection ya, untuk melihat apakah kemudian BIM ini bisa mendeteksi adanya potensi-potensi atau resiko lah ya, resiko yang mungkin akan membuat atau menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ya, oh ini kita mau umumnya kalau kita sudah ada gambar lengkap, kemudian sebelum kita kerjakan di lapangan, dan kita bisa deteksi dulu nih ya potensial problemnya di mana gitu ya. Oh ini kemungkinan nih ada ini nih nggak pas nih ya antara penempatan pit untuk ekskavatornya, elevatornya dengan lubang elevator ya, kaki elevator dengan ininya kok nggak sama nih antara struktur dengan arsitekturnya nantinya ya. Ini bagaimana? Nah itu bisa dideteksi dulu dengan BIM gitu kan ya. Akan memudahkan lah ya, memudahkan dalam hal ini. Kemudian asset management ya. BIM itu akan dapat digunakan seterusnya. Jadi tidak hanya ketika proyek itu sudah selesai, BIM-nya sudah selesai, tapi BIM itu masih bisa digunakan untuk berikutnya. Ketika proyek itu selesai dan menjadi sebuah aset ya, kemudian dimanfaatkan, dioperasikan. Nah ini BIM ini masih bisa dimanfaatkan ya untuk bagaimana ini operasional. Oh titik lampu yang mana nih yang rusak. Nah ini perlu diganti di sini. Oh caranya gimana? Nah itu bisa dilihat dari BIM-nya ya. Kemudian facilitate prefab ya, bisa memudahkan keputusan lah, mengambil keputusan yang mana nih yang perlu elemen-elemen yang bisa di prefab terlebih dahulu gitu ya, atau dibuat modular gitu ya.
kan kemarin kita minggu lalu sudah bahas tuh prefab dan modular itu keuntungannya seperti apa gitu kan ya. Nah dengan BIM ini kemudian kita bisa menentukan kalau misalnya kita tanpa BIM ya agak sulit ya untuk menentukan mana nih elemen yang kemudian bisa kita buat prefabnya atau modulnya. Tapi dengan BIM, oh ini sebenarnya ini bisa satu rangkai nih. Nah ini kita bisa minta prefab dulu, nanti tinggal didatangkan di lapangan gitu kan misalnya. Kemudian efficient coordination ya, koordinasi yang lebih baik antara para pihak yang terlibat tentunya ya. Dan synchronized procurement, mensinkronisikan sistem pengadaan ya. Jadi dia BIM ini sebenarnya dari awal sekali ya, bahkan sebenarnya bisa dimulai sejak initiation project, employer tahu dia mau bagaimana. Kalau misalnya dia sudah punya pengalaman serupa dengan proyek-proyek sebelumnya yang menggunakan BIM ya sebenarnya dia bisa itu kemudian memanfaatkan BIM untuk synchronize the whole system ya, the whole procurement system. BIM itu harus menjadi bagian dari tender ya kan. Kemudian bagaimana itu, kenapa kok dia menjadi bagian dari tender? Oh itu untuk memudahkan penilaian simulasi ya kan pekerjaan, mempermudah bagaimana itu menentukan scheduling yang paling tepat ya untuk pelaksanaan pekerjaan itu maupun cost yang paling tepat ya untuk pekerjaan itu gitu kan ya. Makanya sekarang juga banyak nih tender-tender yang meminta sudah menerapkan BIM lah istilahnya ya. Nah inilah BIM itu dapat dimanfaatkan untuk mensinkronis procurement system ini gitu ya. Next ini terkait dengan bagaimana sih sebenarnya proses dari BIM ini ke lapangannya ya kan. Nah jadi ya BIM, tapi ini yang masih BIM yang level sederhana ya, BIM yang mungkin level 1 atau 2 itu ya, belum level 3. Dan di sini gambar yang saya dapat dari ini Leiti, ini BIM itu direview oleh mandor ya di lapangan, kemudian mengkorporate komen-komen yang ada dari mandor, kemudian BIM ini siap untuk dilakukan crash detection proses ya, kemudian dilakukan inspeksi, kemudian di review oleh engineer di lapangan ya, mechanical engineer, structural engineer maupun siapapun ya. Kemudian final shop drawing ini bisa di publish ya, di submit ke kontraktor dan dilakukan inspeksi langsung di lapangan untuk pada saat installation-nya gitu ya. Jadi sebenarnya ya BIM ini ya nantinya fungsinya output-nya sama aja sebenarnya dengan gambar-gambar konstruksi sebelumnya gitu ya yang tradisional. Cuman ya bedanya dalam hal integrasi dan kolaborasi, kemudian dalam hal deteksi potensi kesalahan ya dan lain-lain sebagainya. Jadi ini akan dengan BIM akan lebih memudahkan ya. Gitu. Nah ini terkait dengan design coordination process ya. Jadi ada pre-clash detection, clash detection ya, entah itu mungkin di bagian strukturalnya ya, atau yang lainnya. Kemudian ini kan tentu harus di-review ya, artinya kita meminta kejelasan dari arsiteknya kalau misalnya itu terkait dengan rancangan. Structural engineer misalnya terkait dengan kekokohan struktural bangunan. Electrical sub ya, subkon elektrik, subkon heating maupun AC ya, plumbing. Nah ini kalau misalnya terkait dengan elemen-elemen tersebut gitu ya. Nah kemudian dengan ini kan kita buat report ya, mas report, request for information, RFI-nya, kemudian mungkin modelnya itu perlu dimodify ya atau di-revise sehingga menjadi update ya. Nah itu yang model update ini yang sebenarnya kan digunakan sebagai final shop drawing-nya nanti di lapangan ya oleh kontraktor. Nah, meskipun ya terlepas dari tadi ada benefitnya, BIM juga memiliki resiko ya. Penerapan BIM ini ada resiko-resikonya ya. Yang pertama ini terkait dengan ownership ya, kepemilikan, hak kepemilikan dari apa? Dari data BIM itu sendiri. Karena BIM itu adalah sebuah sistem yang kemudian banyak pihak bisa berkolaborasi di dalamnya, ya kan? Sekarang yang menjadi pertanyaan ini siapa sih yang punya hak atas data BIM gitu kan ya?
Apakah konsultan BIM-nya yang karena mereka yang membuat, ataukah employer-nya, karena kan meskipun konsultan BIM yang buat, tapi kan yang bayar mereka adalah si employer-nya, owner-nya gitu kan ya, untuk kepada desain tim ya kan, maupun kepada konsultan BIM-nya ya kan. Nah ini sebenarnya masih menjadi isu ya terkait dengan ownership dari ya ini kan terkait dengan kekayaan intelektual sebenarnya ya, dari data di BIM itu sendiri gitu ya. Kemudian terkait dengan licensing ya, isu apa namanya, license lah ya. Bagaimana kita kemudian menggunakan bagian-bagian dari desain dari vendor atau dari subkon ya, dari desain dari supplier itu untuk diterapkan di proyek kita gitu kan ya. Nah ini kan sebenarnya ada licensing issue juga ya. Oh, misalnya kita mau mengintegrate BIM-nya itu lift lah ya, liftnya ini kan ada gambarnya sendiri dari si supplier liftnya. Nah, supplier lift ini kemudian dia bagaimana ini mau ditaruh di dalam BIM kita gitu ya. Nah ini apakah ini kemudian konsultan BIM konsultannya akan membuat gambarnya sendiri dari awal, atau dia kemudian meminta ready design drawing dari supplier. Kalau misalnya dia minta dari ini supplier, apakah kemudian suppliernya itu akan meminta hak atas licensingnya ya. Berarti ada entah mungkin dengan menampilkan logo dari liftnya gitu kan ya, atau apa ya di di desainnya gitu kan ya, ataupun di webnya konsultan BIM ya. Kita nggak tahu lah ya ini bagaimana kesepakatan antara para pihak yang terlibat terkait dengan licensingnya ya kan. Kemudian terkait dengan data entry ya, isu terkait dengan data entry ini juga bagaimana sih kita kemudian dapat mengontrol ya, karena banyak pihak yang sebenarnya bisa memasukkan ya, mengentry data-data ya kan, bisa BIM, ahli BIM-nya dari konsultan BIM-nya, bisa dari BIM-nya si owner yang ini, atau mungkin kontraktornya yang ini gitu kan ya, yang memasukkan data. Nah ini kan bagaimana kemudian mengendalikan data ya, yang data ini kan bisa kemudian kalau misalnya kita masuknya salah ya, data keliru yang dimasukkan ya, maka itu bisa membuat salah gambarnya gitu kan ya, modelnya itu menjadi salah. Nah ini perlu ada pengontrolan data entry gitu ya. Dan perlu ada review, makanya review secara berkala oleh tim konsultannya ya, konsultan BIM terutama ya, yang memang ditunjuk untuk pure mengurus masalah BIM-nya ini direview nih, benar nggak sih data ini gitu ya. Mungkin perlu ada nih gate-gate ya, gate point ya. Oh, jadi para pihak ini bisa memberikan komentar ya kan terkait dengan satu elemen gitu ya, satu elemen, tapi ya belum langsung bisa mereka membuat ininya, tapi harus direview dulu misalnya kan ya oleh konsultan ataupun yang lainnya gitu ya. Kemudian ya ada juga isu terkait dengan fixing error ya. Tadi misalnya kalau ada error, ada data yang salah nih. Ini siapa yang kemudian harus bertanggung jawab atas error ini gitu kan ya, yang untuk memperbaiki error ini. Nah, makanya ini juga perlu menjadi pertimbangan ya. Sebenarnya pihak mana sih yang boleh kemudian memasukkan data ya. Kemudian responsibility terkait dengan interface ya, karena kan BIM itu sebenarnya adalah memberikan platform yang memudahkan interface ya antara para pihak dengan dari lintas disiplin, kemudian juga memberikan interface ya, platform bagi banyak software atau program untuk terintegrasi di dalamnya gitu ya. Nah ini kemudian bagaimana isu-isu terkait dengan interface, misalnya drawing yang belum incomplete ya, belum lengkap gitu ya, itu harus seperti apa gitu kan ya. Data-data scheduling ya kan, data-data apa tadi kalau misalnya di 5D itu ada unit rate-nya ya, harga satuannya itu. Nah, ini kan harus dimasukkan. Nah, ini bagaimana nih kalau misalnya incomplete itu, tentu dia tidak akan memberikan gambaran yang menyeluruh dari BIM modeling ya kan.
Sehingga ya perlu ada interface yang baik ya, pengelolaan interface yang baik. Oh, tahap ini harus sudah schedule-nya fix benar. Oh, tahap ini semua unit train itu sudah harus ada gitu kan ya. Nah, ini supaya apa? Supaya building model yang dihasilkan oleh BIM ini ya memberikan kepastian. Mungkin bukan kepastian sih, tapi memberikan akurasi lah ya, akurasi yang lebih tepat gitu kan ya, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Isunya kan kenapa kok model BIM itu kurang akurat? Ya karena banyak sekali faktor-faktor yang terlibat di dalam BIM ini kan. Semakin tidak lengkap, semakin tidak akurat, semakin tidak apa ya namanya, semakin banyak faktor yang perlu dicari terlebih dahulu, maka ya dia semakin tidak akuratlah output dari atau modelingnya yang dihasilkan oleh BIM ini, gitu kan ya. Nah ini makanya masih butuh istilahnya apa ya, kebijakan dari para pihak yang terlibat. Kemudian bagaimana BIM ini harus terus direview secara berkala gitu kan ya, harus selalu diupdate secara berkala ya. Nah ini solusinya tadi ya, ada BIM protokol. BIM protokol ini terkait dengan protokol siapa nih yang harus memasukkan BIM. Siapa saja ya, tidak hanya satu pihak, tapi bolehlah pihak-pihak, tapi siapa saja ya, sehingga kalau misalnya ada kesalahan terkait dengan data yang dimasukkan, maka kita mudah untuk menelusuri ini yang mana, ini kan yang membuat salahnya gitu kan ya. Kemudian tadi terkait dengan interface-nya gitu ya. Bagaimana ini kita harus memberikan clear scope ya, lingkup yang jelas ya. Oh ini yang bisa untuk scope untuk tahap ini, tahap satu ini baru sampai sini nih yang lengkap ya. Ini dulu yang bisa kita asumsikan ini sebagai model yang sampai tahap ini yang baru lengkap, tapi yang berikutnya itu mungkin baru separuh, baru hanya 50% yang lengkap gitu kan ya. Nah ini lingkup ini harus dijelaskan dulu ya di dalam penerapan BIM-nya gitu ya. Kemudian terkait dengan ya kita masih kadang perlu employer information requirement ya. Itu perlu benar-benar diperjelas ya, di-identify terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena kan sebenarnya proyek yang kita bangun ini adalah proyek keinginannya si employer, kan uang yang bayar juga mereka, gitu kan ya. Cuman sayangnya terkadang itu employer sendiri ya tidak sadar atau tidak tahu ya, tidak jelas. Mereka itu maunya requirement-nya seperti apa untuk ini, gitu kan ya, untuk proyeknya mereka. Maka ini perlulah dibandingkan banyak perubahan nantinya, nanti lingkupnya berubah lah, nanti aninya berubah, maka perlu ada employers information requirement terlebih dahulu yang untuk dibuat ya, supaya itu menjadi landasan ya kan bagi para pihak untuk mengembangkan BIM-nya ini seperti apa gitu ya. Nah, tantangannya saat ini ya, current challenges-nya itu adalah lack of expertise ya. Masih kurang orang-orang yang ahli dalam BIM ya. Jadi BIM itu sebenarnya tidak hanya sekedar kita menggunakan sebuah software, tidak gitu ya. Tapi bagaimana kemudian mengintegrate dan mengelola informasi tadi ya, knowledge management tadi ya kan. Kemudian mengelola banyak pihak yang terlibat yang berpartisipasi di dalam pemanfaatan BIM ini gitu ya. Ini semua membutuhkan sebuah knowledge yang membutuhkan sebuah expert ya. Seorang expert yang memang ahli dalam hal pengelolaan BIM ya. Jadi sekarang itu istilahnya sudah ada namanya BIM management ya. Kemudian tantangan lain itu adalah terkait dengan adanya resistance ya, keengganan lah, enggan untuk berubah ya. Wah ini susah nih ya kan, harus berubah, beradaptasi lagi dengan hal-hal baru gitu kan ya. Nah cuman memang makanya kan sekarang ini belum banyak organisasi yang kemudian menerapkan BIM secara full gitu kan ya. Nah tapi memang kedepannya sih future trend-nya pasti akanlah menuju ke BIM gitu kan ya, karena kemudahan yang diberikan BIM gitu kan ya. Cuma mungkin memang belum siap aja sekarang sehingga masih ada resistensinya gitu ya.
Kemudian terkait dengan management information ya, karena keterlibatan dari banyak praktisi ya, profesional dalam hal implementasi BIM ini, ya kan, tentu akan membuat sebuah tantangan, menjadi sebuah tantangan terkait dengan pengelolaan manajemen information ini ya, knowledge management tadi ya. Kemudian ada technical challenges ya, isu-isu seperti ya bagaimana penyediaan infrastruktur untuk BIM-nya, ya kan? Bagaimana BIM ini dapat distandarkan, ya? Standarnya juga kan pasti menyesuaikan nih. Di Indonesia mungkin berbeda nih standar untuk BIM yang di UK atau di US gitu ya, atau di Aussie. Nah ini kan kita bagaimana kemudian BIM standar ini ya dapat diterima ya di proyek-proyek tempatan kita gitu ya. Kemudian ada managerial challenges juga ya. Siapa sih sebenarnya yang harus mengembangkan BIM ini atau mendorong BIM ini diterapkan di dalam sebuah organisasi ya kan? Apakah ada subsidi mungkin ya, ada dorongan dari pemerintah misalnya ya, mensubsidi proyek-proyek yang kemudian sudah menerapkan BIM misalnya ya kan? Karena BIM penerapan BIM ini ya butuh tidak sedikit ya biaya untuk itu, tapi butuh biaya yang cukup besar gitu kan ya. Nah ini adalah beberapa contoh dari managerial challenges-nya gitu ya. Nah kemudian future of BIM ya, tadi sempat saya singgung juga. Ya pastilah penggunaan BIM ini semakin meningkat ya, dan yang menggunakannya pun levelnya itu juga semakin meningkat ya, level BIM-nya yang apa tadi levelnya ya, sehingga tidak lagi hanya 3D 4D atau 5D, tapi sudah 6D 7D gitu ya, itu juga semakin meningkat gitu kan. Sehingga butuh kolaborasi ya, kolaborasi dari banyak pihak ya untuk terus mengembangkan BIM ini gitu ya. Dan menerapkan BIM ini dengan tujuan ya tadi semakin banyak mengembangkan BIM, semakin banyak yang menerapkan BIM ya kan, ini akan membuka opportunity ya, kesempatan luas dalam hal improvement ya, improvement baik itu terkait dengan technological improvement BIM-nya itu sendiri ya, mungkin ke depannya tidak hanya sampai sebatas 10D, mungkin tambah 11D atau 12D dan seterusnya gitu ya. Atau yang lainnya lah, improvement terkait dengan bagaimana pengelolaan atau pengarsipan informasi itu lebih gampang di lapangan ya, terkait dengan knowledge management-nya mungkin, atau bagaimana koordinasinya ya terkait dengan stakeholder management-nya gitu ya. Nah ini semua adalah opportunities ya, yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan performa dari proyek yang kita bangun ya. Nah ini contoh BIM-based database system ya. Contohnya saja ini kita lihat dari A ya, poin A ini ada set information document. Oh kita dapat informasi terkait dengan report laporan harian, laporan mingguan, laporan K3 ya. Kemudian kita masuk ke dalam sistem information BIM base ya. Di sini kita buat work breakdown structure-nya ya. Kemudian ada set information database-nya, kita klasifikasi, dokumen yang kita berikan judul, tanggal, manajer atau pihak yang bertanggung jawab ya di sini ya. Ini lebih ke set management, set information-nya ya. Bagaimana pengelolaan informasi di lapangan gitu kan ya. Kemudian kita mulai membuat 3D atau BIM model di sini ya kan. Nah, kemudian nanti ini utilize atau di output ya, outputnya akan diberikan atau dilaksanakan di lapangan pada project level ya, activity level, object level ya, dan lain sebagainya. Nah ini adalah alur ya database system. Nah ini perbedaan antara konvensional dan BIM database ya. Kalau yang di kiri ini adalah yang konvensional, tapi kalau di kanan ini yang sudah database. Mirip ya,
sampai ke sini. Cuman kalau dilihat di sini ada tambahan nih yang di BIM database di ini ya. Di sisi sini ini ada classification of document information. Jadi ini bagaimana kemudian informasi-informasi yang didapatkan di lapangan itu benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan sebuah model. Ya. Kemudian disimpan, kemudian terus di integrate ya antara kolaborasi antar stakeholder ya, sehingga tidak ada stakeholder yang saya belum menyetujui gambar itu gitu kan ya, dan lain sebagainya. Tapi di sini sudah fully integrated di sini. Nah, ini ada video, coba kita lihat. Bisa nggak? Kedengaran nggak ya? Suaranya kedengaran Enggak, ya? Pak. Hah? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, Enggak, enggak. Pak. Gimana ya? Saya kok lupa. Share, sharing. Gimana ya kemarin ya cara untuk ininya ya? Supaya suaranya kedengaran. Share screen. Di bagian kalau setelah share screen, nanti di kiri bawah ada kotak kecil, Pak. Share sound gitu tulisannya. Iya, harusnya. Coba ya. Sudah belum ya? Belum, Pak. Belum ada suara, Pak. Loh, mungkin stop share dulu, Pak. Oh. Iya, stop share dulu. Nanti baru share screen lagi. Coba ya. Sudah ada belum ya? Masih nggak ada suaranya, Pak. Masih belum ada. Padahal udah loh. Share sound kan ya? Tadi saya udah kedengeran suaranya, Pak. Loh, ada yang belum. Tapi kecil banget suaranya. Oh, kecil. Coba saya gedein dulu deh ya. Di saya mungkin komputernya saya berarti. Course with getting to know BIM. Sudah belum ya? In this video, udah Pak sekarang. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi kecil banget sih, Pak. Masih kecil? Loh. The content will be divided into what, who, Tapi bisa sih, Pak, dengar, Pak. and why. The first one is what. What is BIM? BIM stands for Building Information Modeling, an intelligent 3D model-based process that gives architecture, engineering, and construction professionals the insight and tools to plan, design, construct, and manage buildings and infrastructure more efficiently. Who are involved in BIM? Any individuals who are involved with a BIM building at any point throughout its life cycle are also involved in BIM. So what does it mean by building life cycle? In a BIM project, when you have a new project, what happens is you have to design. So you'll produce conceptual design, do analysis to make the building better, and produce drawings for documentation. At this stage, engineer and other consultants is using the same model to build structural, electrical, mechanical, plumbing, and other components. This is also where you check for any clashing between different or same field.
Any discrepancies will be solved at this stage. So when we are at build stage, the error will be less and project will run smoother. Again, at this point, everyone is still referring to the same BIM model or maybe the updated BIM model. After the building is completed, building manager will continue using the same BIM model for operation and maintenance purposes. For example, if a doorknob is broken, the building manager will be able to get the info on size, type, model, and even supplier from the BIM model. It will be easier and much faster to resolve any problem. Then after certain years, the building will be outdated and old, so the owner may decide to demolish or do some renovation. Again, at this stage, the BIM model will help ease the process of demolition or renovation because all information on the building is already there. Let's move to the next topic. When is BIM? Is BIM a new term? Previously, before we start to use computer in workplace, drawing was produced manually using pen and paper. This way of working needs high human resources and more space to produce drawings. Then computer came. In early 1980s, we started to use computer-aided drafting. We are able to transform labor-intensive drafting into efficient electronic documentation. A while after that, CAD went 3D. 3D models are used to help visualize design, but the models don't contain or have little information. On 2000s, people start to use BIM where 3D models are produced with rich information for each building components. There are integration of several multidisciplinary models and data using model servers or other network-based technologies. One of the software used to produce the 3D model is Autodesk Revit. This evolution of work style shows that the way of working keep on evolving to become better and better. BIM has been around since 1970s as idea and was widely adopted for buildings in 2000s, which is 20 years ago. Let's have a look at where is BIM. This figure shows BIM adoption in other countries. I will focus on a few countries. In United States of America, it is compulsory to use BIM in a few states. Dubai has restricted mandate for BIM, which is mandatory for buildings higher than 20 floors or bigger than 200,000 square feet. It is compulsory also for special facility buildings like hospitals, universities, and mandatory for all government projects and also projects requested from a foreign office. In UK, it is compulsory for all public buildings since 2016. China doesn't make it mandatory to implement BIM in building construction, but there is strong support from the government. And next to Malaysia, Singapore already started to implement BIM. Since 2015, all submissions for projects that are more than 5,000 square meters must be in BIM format. Let's take a look on where BIM is in Malaysia. Since 2019, Malaysian government make it compulsory for all projects more than 100 million ringgit to use BIM, and big developers already started to use BIM. JKR already has its own BIM team, has taught their staff to know BIM and published several guidelines. CIDB also support BIM in construction. They provide trainings, BIM certifications. They also organize BIM Day annually. Now, where is Malaysia in BIM adoption level? We are slowly adopting BIM, but if we are not moving forward, we will be left behind. So how about us, me and you? If we didn't join our country in adopting BIM, we will be left behind too.
Now that brings us to the last question. Why BIM? Why should we learn BIM? Does it really save time and money? How can BIM save time and money? As explained before, in a BIM project, all consultants can access the same project model. So at design stage, architects and draftsmen will build the model. They will then share it with other consultants, and everyone can have access to it and extract info from it. Whatever changes that were made by architects will be reflected at the main model. During build stage, the contractor will still referring to the same model or data extracted from the model, same as the operation and maintenance stage. They will also refer to the model during renovation or demolition. The model is like the digital version of the building. It stays with the building throughout its life cycle and will be updated if any changes are made to the building. By using BIM, we basically built it in virtual form and test it before it was built physically on site. Now that I've explained the fundamental info on BIM, how should we adopt and be BIM ready? The answer is, take the first step by finishing this short course. For now, let's... Oke, tadi saya baru saja cari ya di Google, ternyata itu sudah ada peraturan pemerintah ya, PP nomor 16 tahun 2021. Ini baru ya, PP-nya baru sekali. Ini yang menjadi tadi lah bahwa BIM itu sudah wajib ya. Jadi di sini dia mengklasifikasi metode pelaksanaan konstruksi bangunan ya menjadi 3. Yang pertama itu padat karya. Padat karya itu ya bangunan-bangunan yang sederhana, ya tingkat rendah gitu kan ya, teknologinya sederhana. Nah di sini tidak wajib menggunakan BIM ya. Tapi untuk klasifikasi kedua yaitu bangunan dengan padat teknologi, yaitu bangunan tingkat menengah hingga tinggi ya, teknologinya itu mulai kompleks ya, resikonya tinggi. Nah ini wajib menggunakan BIM hingga dimensi kelima, artinya sampai yang tadi, yang cost ya. Kemudian klasifikasi ketiga itu yang padat modal, yaitu bangunan pencakar langit ya, super kompleks ya, teknologi dan risikonya tinggi, bahannya khusus ya. Nah ini wajib menggunakan BIM sampai dimensi ke-8. Jadi memang di Indonesia sendiri sudah ada compulsory ya, sudah ada kewajiban untuk menggunakan BIM tapi menyesuaikan pada jenis proyeknya ya, apakah padat karya, padat teknologi atau padat modal ya. Take a smaller step. Next saja. Nah ini tadilah stepnya itu yang pertama ya, memang harus mempelajari apa itu BIM ya, kemudian ya menyesuaikan, banyak berlatih terkait dengan tadi memanfaatkan software BIM karena banyak sekali software yang kemudian menyediakan BIM ya sebenarnya ya, sistemnya BIM ini. Nah ini ada beberapa degree ya, S2 umumnya yang kemudian berbicara mengenai BIM ya, karena tadi future trend ini banyak sekali pekerjaan konstruksi yang kemudian harus menerapkan BIM, sehingga terbuka kesempatan ya, akademik ini jeli juga melihat peluang ya, bahwa ini bakal ada nih profesi khusus BIM ya kan, sehingga kemudian mereka membuat atau membuka S2 nih umumnya ya, MSc kan ya, Master of Science ya kan, di bidang BIM ya. Nih misalnya Construction Project Management with BIM ya kan, BIM Management and Integrated Project Delivery nih, Digital Delivery nih oleh Middlesex University, BIM in Design Construction and Operations ya di University of the West of England ya, Bristol, dan lain-lain. Jadi total itu ada, kemarin saya sempat cari itu ada sekitar ya kurang lebih 200 lah ya, MSc yang terkait dengan BIM, dan 170 diantaranya itu ada di UK ya. Memang UK ini sangat menunjukkan bahwa mereka sangat mendorong ya penerapan BIM.
di Asia sendiri masih sangat kurang ya. Seperti di Indonesia belum ada nih S2 terkait dengan BIM. Ya mudah-mudahan lah nanti kita lihat bisa nggak dibuka gitu ya. Tapi intinya bahwa memang ada kesempatan, opportunity ke depannya ya. Kalau misalnya teman-teman di sini kemudian berencana nih, ada yang mau berencana S2, ya kan? Bisa nih menjadi salah satu pilihan S2 terkait dengan BIM misalnya kan ya. Oke, cukup sekian hari ini, sesi hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin?